Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPG tahun 2021. Perkenalkan, saya Muhammad Wahono, guru SMA Negeri 1 Sapeken, sekaligus mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Gresik. Saat ini saya sedang melaksanakan uji kinerja UKM PPG tahun 2021. Pada uji kinerja UKM PPG ini, saya melaksanakan praktik pembelajaran bersama peserta didik secara daring. Praktik pembelajaran yang saya laksanakan melalui dua kegiatan, yaitu kegiatan sinkronus dengan menggunakan aplikasi Google Meet, dan yang kedua adalah kegiatan asinkronus. Kegiatan asinkronus ini menggunakan aplikasi WhatsApp, Google Form, dan website sekolah. Untuk perekaman praktik pembelajaran saya laksanakan pada hari Senin tanggal 19 Juli tahun 2021. Berikut saya tampilkan rangkaian kegiatan pembelajaran yang sudah saya laksanakan bersama peserta didik. Mohon kritik dan sarannya, semoga pembelajaran yang saya lakukan menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Anak-anak ini harus tetap jaga kesehatan ini. Musimnya pandemi masih belum berlalu, jadi anak-anak kalau keluar tetap pakai masker. Kalau pulang jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu sebelum masuk rumah ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Ketua kelas, silakan memimpin berdoa. Terima kasih. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan dan dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Anak-anak, untuk daftar hadir, linknya sudah Bapak kirim melalui grup WA. Silakan anak-anak buka di situ, kemudian isi daftar hadir melalui Google Form ya. Untuk materi kita hari ini, jarak dalam ruang, khususnya jarak titik ke titik. Ini sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Pak. Oke. Baik, untuk materi kita pada pagi hari ini adalah tentang jarak titik ke titik. Saya buka dulu. Nah, ini adalah peta konsepnya anak-anak. Selama mempelajari jarak dalam ruang bidang datar, itu ada 3 yang kita pelajari, yaitu jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan yang terakhir adalah jarak titik ke bidang. Untuk siang hari ini kita mempelajari fokus pada jarak titik ke titik. Kemudian untuk tujuan pembelajaran hari ini, setelah melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran problem based learning serta metode diskusi dan tanya jawab dibantu LKPD, media pembelajaran PPT interaktif, kemudian sistem informasi pembelajaran, diharapkan peserta didik memiliki sikap disiplin, ingin tahu, kerjasama, serta peserta didik dapat
menganalisis konsep jarak dalam ruang, yaitu jarak titik ke titik, kemudian menyimpulkan konsep jarak dalam ruang, khususnya jarak titik ke titik, dan yang terakhir adalah memecahkan masalah yang berkaitan dengan geometri ruang, yaitu jarak titik ke titik dengan tepat. Nah, kemudian untuk pembelajarannya ini yang pertama, anak-anak nanti mengamati masalah, kemudian setelah mengamati masalah, anak-anak berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Setelah selesai berdiskusi, perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, dan yang terakhir adalah menyimpulkan. Kemudian untuk penilaiannya, pertama yang saya nilai adalah sikap spiritual dan sosial, kemudian pengetahuan, ini nanti berupa kuis ya. Kemudian yang terakhir adalah keterampilan. Keterampilan ini nanti bagaimana anak-anak menyampaikan hasil presentasi pada saat selesai diskusi. Ini contoh dari nilai keterampilan. Nah, kemudian anak-anak, ini sebelum kita masuk ke materi, Bapak tanya dulu ini. Anak-anak masih ingat apa itu bangun ruang sisi datar? Iya, Pak. Coba siapa Denis ya? Iya, Pak. Denis, coba sebutkan contoh bangun ruang sisi datar itu apa saja? Yang pertama kubus, Iya. balok, limas, dan prisma, Pak. Ya, kubus, balok, terus apa lagi tadi? Limas, terus prisma. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk Denise ya. Denise masih ingat, luar biasa Denise ini. Kemudian, ayo. Ini tadi jawabannya Denise ya. Ada kubus, balok, limas, prisma. Kemudian, Bapak tanya lagi nih. Selain kubus, balok, limas, prisma, ayo di sekeliling kalian adakah bentuk-bentuk yang menyerupai bangun ruang sisi datar? Saya, Pak. Siapa? Naura? Iya. Oke, Naura, silakan. Apa saja Naura? Ada lemari. Oke, Kotak lemari. Lemari itu bentuk apa lemari itu? Balok. Balok. Oke, terus ada lagi Naura? Ada rubrik. Rubrik. Ya, rubriknya adiknya sampean itu ya, yang warnanya merah hijau itu ya. Itu bentuk kubus itu ya. Nggih. Terus ada lagi selain itu? Ada piramida. Oh iya, piramida. Itu jauh ya, ada di apa namanya? Mesir itu ya. Iya. Mesir. Oke. Ada yang lain lagi mungkin dari Naura selain itu? Sampun, Mbak. Oke, sudah. Baik, jawabannya Naura tadi ada apa namanya? Almari, kemudian rubik, kemudian yang ada di Mesir itu ya. Oke, piramida. Piramida. Itu bentuk apa piramida itu? Limas. Bentuk limas ya. Kemudian ini ada lagi. Ini bentuk apa ini? Ayo masih ingat ini bentuk apa ini? Segitiga. Iya, itu segitiga siku-siku. Anak-anak, kalau Bapak kasih gambar segitiga siku-siku seperti ini, yang paling diingat oleh anak-anak itu apa? Sudut 90. Iya, sudut 90 derajat di sini ya, di B di sini ya. Terus ada lagi apa, ayo? Rumus Pitagoras juga bisa. Ayo, Afra, menjawab rumus Pitagoras. Ini masih ingat tidak rumus Pitagoras? Kalau kita mencari panjang AC ini bagaimana ini? Kuadrat plus B dan AB. Iya, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Oke. Ini ya, berarti AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, itu materi-materi prasyarat sebelum kita mempelajari tentang dimensi 3, terutama untuk panjang titik ke titik atau jarak titik ke titik.
Selanjutnya ini Bapak kasih gambar, ada 2 gambar di sini. Yang pertama ini, ayo gambar apa ini? Jembatan Suramadu, Pak. Iya, jembatan Suramadu. Anak-anak pernah lewat jembatan Suramadu? Pernah. Waktu ke mana, Afra? Ke Bangkalan, Madura, Pak. Oh, ke Bangkalan ya. Ya, kalau ke Bangkalan ini mesti lewat jembatan Suramadu ini ya. Nah, di jembatan Suramadu ini kita lihat di sini. Ini ada kabel-kabel di sini ya, yang warna merah ini. Ini ada kabel-kabel yang dihubungkan dari atas ini ke jembatan bawah ini ya. Konsep geometri ruang. Jadi anak-anak kalau belajar atau pengen jadi arsitek harus bisa atau belajar geometri ruang nanti. Kemudian yang kedua ini gambar apa ini? Ayo. Kerangka atap rumah. Kerangka atap rumah. Ini adalah kerangka atap rumah. Kerangka atap rumah ini biasanya kalau arsitek-arsitek itu membuat desain rumah, membuat rencana anggaran biaya dan seterusnya itu agar mendapatkan nilai yang bagus. Ini juga menggunakan konsep geometri ruang atau dimensi 3. Makanya siapa yang pengen jadi arsitek di sini? Ada yang pengen jadi arsitek, gambar-gambar rumah? Pinter gambar Naura. Naura pinter gambar, ini cocok jadi arsitek ini ya. Nanti belajar geometri nanti. Kemudian anak-anak ini Bapak beri permasalahan. Ada permasalahan 1, permasalahan 2, kemudian permasalahan 3. Ada 3 masalah di sini. Silakan anak-anak membuka LMS-nya masing-masing. Kemudian silakan berdiskusi di situ. Untuk materi ajar dan seterusnya sudah Bapak kirim. Nah, ini ya. Jadi anak-anak silakan, di situ ada materi ajar, ada LKPD. Silakan anak-anak buka LMS-nya masing-masing. Kemudian download materi ajar yang ini. Kemudian LKPD. Selanjutnya anak-anak silakan di sini berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan yang kemarin Bapak informasikan ya. Ada kelompok 1, kelompok 2 ya. Silakan anak-anak berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing melalui LMS yang sudah anak-anak punya ya. Nanti Bapak juga masuk di masing-masing kelompok untuk membantu anak-anak kalau ada kesulitan dalam berdiskusi. Baik, waktunya sudah habis anak-anak. Silakan hasilnya di-upload di masing-masing kelompok ya. Oh, ini ya. Oke, ini hasil dari kelompok 1 ini sudah di-upload pilihnya Cindy ini. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Silakan anak-anak mempresentasikan hasil diskusinya ya. Dimulai dari kelompok 1 atau kelompok 2 ini? Yang mempresentasi dulu. 1 dulu, Pak. Kelompok 1 dulu. Oke, kelompok 1 dulu. Saya lihat hasil upload diskusinya. Oh, ini ya, hasil kelompok dari kelompok 1 ya. Oke, silakan siapa yang presentasi ini? Kartika. Oke, Kartika ya. Oke, silakan Kartika mempresentasikan hasil diskusinya bersama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri, saya masih Syawalia.
Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Permasalahan pertama yaitu kita mempunyai 3 langkah. Langkah pertama yaitu membuat tabel. Kemungkinan rute dari kota A ke kota C dan panjang lintasannya. Rute pertama dari kota A ke kota C, panjang lintasan 30 km. Rute kedua dari kota A ke kota B ke kota C, panjang lintasan 21 km ditambah 18 km sama dengan 39 km. Rute ketiga dari kota A ke kota D ke kota C, panjang lintasannya 20 km ditambah 25 km sama dengan 45 km. Rute yang keempat dari kota A ke kota B ke kota D lalu ke kota C, panjang lintasannya 21 km ditambah 22 km ditambah 25 km sama dengan 68 km. Rute yang kelima dari kota A ke kota D ke kota B lalu ke kota C, panjang lintasannya 20 km ditambah 22 km ditambah 18 km sama dengan 60 km. Lalu langkah yang kedua, dari tabel di atas tampak bahwa rute terpendek dari kota A ke kota C adalah rute yang pertama, yaitu sepanjang 30 km. Langkah yang ketiga, jarak antara kota A ke kota C adalah panjang lintasan terpendek yang menghubungkan antara kota A dan C, yaitu rute ke kota dari kota A ke kota C sepanjang 30 km. Ya, dan permasalahan yang kedua, kita mempunyai 2 langkah. Langkah pertama yaitu menghubungkan masing-masing titik pada lintasan pertama dan lintasan kedua sehingga membentuk ruas garis. Dari titik A dihubungkan ke titik B, titik B dihubungkan ke titik Q, titik C dihubungkan ke titik R, titik D dihubungkan ke titik S, titik E dihubungkan ke titik T. Langkah yang kedua, jika CR adalah ruas garis terpendek di antara semua ruas garis yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran tersebut, maka ruas garis CR disebut jarak antara lingkaran L1 dan lingkaran L2. Permasalahan yang 3, Andi mempunyai kamar tidur yang berukuran 3 meter dikali 3 meter dikali 4 meter. Tepat di tengah plafon kamar Andi dipasang lampu. Jika saklar lampu diletakkan tepat di tengah satu dinding kamar, berapakah jarak dari lampu ke saklar? Langkah pertama yaitu membuat gambar balok, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Misalkan lampu adalah L, saklar adalah S, berada di dinding A, D, H, E, dan P adalah titik tengah E, H. Jarak antara lampu dan saklar adalah LS. Seperti ada yang digambar, panjang ruas garis PS sama dengan 1/2. AE sama dengan 1/2 dikali 4 sama dengan 2 meter. Panjang ruas garis PL sama dengan 1/2. ES sama dengan 1/2 dikali 3 sama dengan 3/2. Perhatikan segitiga LPS siku-siku di P. Berdasarkan teorema Pythagoras diperoleh hubungan panjang LP 3/2 cm dan rusuk PS sama dengan 2 cm. Cara mengerjakannya adalah LS kuadrat sama dengan LP kuadrat plus PS kuadrat sama dengan 3 kuadrat per 2 ditambah 2 kuadrat sama dengan 9/4 ditambah 4. Disamakan penyebutnya sama dengan 9/4 ditambah 16/4. Hasilnya 25/4. LS sama dengan akar 25/4 sama dengan 5/2 diperkecil menjadi 2,5 meter. Jadi, panjang kabel terpendek yang diperlukan Andi untuk menghubungkan lampu dan saklar adalah 2,5 meter. Sekian dari
adik-adik kami ada pertanyaan? Baik, beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk kelompok 1 yang sudah diwakili oleh Kartika Ayu. Baik, dari penjelasan kelompok 1 Kartika Ayu, dari kelompok yang lain ada yang ditanggapi atau kurang jelas? Jelas. Sudah jelas ya? Oke, sudah jelas. Terima kasih Kartika tadi sudah mempresentasikan hasil kerjaannya dengan kelompoknya dengan bagus, dengan suara yang jelas. Selanjutnya untuk kelompok 2, anak-anak untuk masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk sekarang siapa yang ingin atau berani menyimpulkan diskusi pada siang hari ini? Saya, Pak. Oke, Cindy silakan Cindy. Dari masalah 1 dan 2 dapat disimpulkan titik jangan terpendek yang menghubung dari titik-titik tersebut. Coba diulangi. Tidak jelas. Oke, diulangi Cindy, suaranya kurang jelas. Dari permasalahan 1 dan 2 dan 3 dapat diraih kesimpulan bahwa jarak titik ke titik adalah panjang luas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Jelas tak? Jelas. Jelas, Mbak, jelas. Oke, jelas. Dan dari permasalahan berikutnya dapat disimpulkan juga bahwa jarak dua bangun didefinisikan sebagai panjang luas garis terpendek yang menghubungkan dua titik pada bangun-bangun tersebut. Oke, terima kasih Cindy. Beri tepuk tangan anak-anak untuk Cindy yang sudah memberi kesimpulan pada diskusi hari ini. Kemudian untuk penguatan materi kita pada siang hari ini, Bapak tampilkan video, silakan disimak dan difahami agar materi tentang jarak dan titik ini kita lebih paham anak-anak ya. Pada materi dimensi 3 ini kita akan pelajari jarak dari titik ke titik, jarak dari titik ke garis, dan jarak dari titik ke bidang pada bangun ruang. Oke. Pada materi pertama kita akan pelajari jarak titik dan titik. Sebelumnya kita ingat-ingat dulu, apa sih jarak itu? Jadi misalkan kalian mendengar jarak dari kota Surabaya ke kota Bandung. Lalu sebenarnya jarak itu apa? Jadi jarak adalah lintasan terpendek yang menghubungkan dua kota jika konteks yang kita bicarakan adalah kota. Namun jika membicarakan jarak titik dan titik, maka dia adalah lintasan terpendek dari titik 1 ke titik 2. Jadi misalkan ya, ada titik A dan B. Bagaimana jaraknya? Berarti kita menghubungkan titik A dan titik B dengan sebuah garis. Maka garis AB tersebut adalah jarak dari titik A ke kota B. Sekarang bagaimana kita menghitung jarak tersebut? Jadi untuk menghitung jarak dari satu titik ke titik lain, kita harus menggambar garis yang menghubungkan dua titik tersebut. Seperti yang bisa kalian lihat pada gambar berikut. Ini adalah diagram kartesius ya. Saya rasa kalian sudah sering melihatnya. Nah, dilihat pada diagram kartesius tersebut terdapat sumbu X dan sumbu Y, lalu ada titik-titik P, Q, R, dan S. Sekarang mari kita lihat, mari kita hitung jarak antara titik Q dan titik R. Lihat ya, maka titik Q dan titik R kita hubungkan dengan garis, lalu kalian hitung berapa kotak yang dilewati oleh garis tersebut. Silakan dihitung. Sudah? Oke, jadi ada 8 kotak yang dilewati oleh garis QR. Maka
jarak antara titik Q dan titik R adalah 8 satuan, atau bisa kalian sebut 8 kotak ya untuk kasus ini. Nah, sekarang bagaimana kalau titik dan titiknya itu tidak mendatar ataupun tidak dalam posisi vertikal? Misalkan pada titik P dan R, di mana saat kita hubungkan dia membentuk garis yang miring gini ya. Nah, untuk itu kita harus mencari garis-garis pembantu seperti yang bisa kita lihat. Jadi di situ saya dari titik P saya menarik garis ke bawah, dan dari titik R menarik garis ke kanan sampai mereka bertemu. Tapi ingat, kalian tidak harus menarik garis ke bawah atau kanan, boleh ke kiri dan dari R ke atas. Yang penting garisnya harus bertemu. Pada contoh kali ini saya menariknya ke bawah. Jadi P saya tarik garis ke bawah, R ke kanan sampai mereka bertemu pada satu titik. Lalu dihitung. Lihat, P ke bawah pada garis pertemuannya ada 7 kotak. R ke kanan bertemu juga melewati 7 kotak. Sekarang kalian lihat, dia membentuk segitiga apa? Tepat, segitiga siku-siku dengan PR sebagai sisi miring. Nah, kalau kita ingin mencari sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku, apa yang kita gunakan? Tepat sekali, teorema Pitagoras. Bagaimana cara menghitungnya? Masih ingat? Yaitu PR kuadrat berarti sama dengan 7 kuadrat ditambah 7 kuadrat, karena panjang garisnya tadi masing-masing 7 ya. Berapa 7 kuadrat ditambah 7 kuadrat? 49 ditambah 49, atau sama dengan 49 kali 2. Kita akarkan, akar 49 berapa? 7. Akar 2 tidak bisa diakar ya. Jadi 7 akar 2. Jadi panjang PR adalah 7 akar 2. Nah, kita tadi sudah menghitung jarak antara titik ke titik pada bidang datar, yaitu pada diagram Cartesius. Baik, itu tadi anak-anak penguatan pembelajaran kita pada siang hari ini tentang jarak dan titik, biar anak-anak lebih paham tentang materi jarak titik ke titik. Gimana tadi videonya? Bagus ya? Bagus, Pak. Penjelasannya ya. Selanjutnya anak-anak, ini Bapak kasih kuis berupa soal. Ini silakan anak-anak buka LMS-nya, sudah Bapak kirim di situ. Silakan anak-anak buka LMS, kemudian kuis sudah Bapak kirim di LMS. Silakan anak-anak unduh, download, kemudian dikerjakan, dan hasilnya nanti diupload atau difoto melalui LMS ini ya. Oke, silakan dibuka LMS-nya. Waktunya mengerjakan 10 menit. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Silakan hasilnya di-upload melalui LMS ya. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini anak-anak? Oke, senang ya? Paham ya? Oke, ayo. Kenapa? Gimana Afra? Pahamnya di mana? Pahamnya pas diteranginya, Pak. Terus lewat video animasi gitu, Pak. Jadi jelas. Gitu. Oke, Afra. Ada yang lain mungkin bisa menyampaikan senangnya di mana belajarnya? Saya, Pak. Siapa? Vida. Silakan. Dalam kegiatan belajar mengajar, materi dikaitkan dengan masalah sehari-hari. Ya, kita melakukan diskusi hingga kegiatan belajar menjadi menyenangkan dan materi yang diajarkan menjadi lebih paham.
Oke, terima kasih Vida. Beri tepuk tangan untuk kawan-kawan yang sudah memberi kesan pada kegiatan belajar mengajar. Nah, anak-anak, ini materi kita sudah selesai. Nanti untuk kuisnya tadi, kuisnya kalau ada yang remedi, ada yang punya pengayaan, nanti Bapak sampaikan di LMS ya. Iya. Terus untuk pelajaran berikutnya kita akan mempelajari tentang jarak titik ke garis. Nah, silakan anak-anak pelajari melalui internet atau buku paket yang sudah diberikan. Oke anak-anak, kegiatan belajar mengajar pada siang hari ini sudah selesai. Silakan sebelum pelajaran diakhiri, ini dipimpin doa terlebih dahulu. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita membaca doa agar apa yang kita dapat pada hari ini dapat bermanfaat. Amin. Amin. Doa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak, kita akhiri pelajaran kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.